Iya. Saya dari paslon. Enggak. Yang saya mau khawatirkan ke kamu Mbak Ina ya, kamu sekolah nih hukum laut, lulus cepat, berprestasi di sekolah bagus, ujung-ujungnya jadi MC kamu. Wah, apa kamu berprestasi sekolah jadi MC ini apa? Aku tuh menahan banget karena aku pengen banget ngejawab tadi gitu. Apa? Ya nggak apa-apa sekolah tinggi-tinggi jadi MC, sekolah nggak tinggi aja bisa jadi cawapres. Iya. Dan lu harus tahu nggak? Apa tuh? Ini Dit, tahu nggak lu? Apa? Di antara kita bertiga, yang namanya ada nomornya cuma dia, Bos. Kenapa? Inaya Wahid. Nomor Wahid. Iya. Kita sebelum ngomong itu Nah, tuh. Gue lihat teman-teman yang ekstra sekuler ini apa? Wah, kita mah nggak ngerti maksudnya apa. Ekstra sekuler ya. Itu kayak pulang sekolah tadi ekstra sekuler. Iya benar. Kita salam dulu lah main di depan ini yang biasanya para sepuh. Iya. Bu sepuh. Bimbingannya. Iya dan ternyata gue baru tahu ya. Ternyata bukan Jokowi yang dimaksudkan, Mbak Alisa dimaksudkan ya. Oleh Mas Jai. Iya. Diganti kedudukannya. Berani-beraninya kamu. Mas tadi terima kasih sesepuh bangsa yang udah hadir di sini. Gue kira ada lanjutannya yang hadir secara fisik, online maupun goib kan. Iya ya. Ini teman-teman yang dari art itu tuh langsung gini. Ini nih gue yang paling bagian gak demen nih kayak gini nih. Goib. Percaya gue. Ya. Ya pusing kayak teman-teman bijak memilih ini bercandaan apa sih ini kan nggak jelas kalian ini. Mana butuh kita hal-hal yang lebih konkret buat capres-capres. Jadi ini nanti ada para paslon ya, Maaf. yang para paslon, para tim ses ya. Ya, Ini luar biasa nih tim ses. Ya. Jadi mau nanti yang dijagoin kalah mereka tetap sukses. Tim ses tim sukses. Ya benar-benar. Gitu. Jadi mereka paling akan dikasih 2-3 menit untuk ngomong, sisanya kita semua. Iya. Jadi kita pun udah ngomong. Tadinya mau dikasih panitia 10 menit, tapi gimana capres-capresnya cuma 2 menit, ya kan? Boleh lebih banyak, ya kan? Nah, tapi sebelum kita mulai, Dir, Ya. ada pertanyaan sama Mbak Nain. Ya. Gimana sih perasaan lu, Mbak? Di banyak acara ada foto bokap lu segede-gede balapan kayak gini. Bokap gue berasa lebih humble ya, nggak ada fotonya. Ini masih mending kalau cuma apa namanya di foto acara. Kemarin bulan puasa gue siang-siang pengen makan serius. Udahlah, batalin aja. Begitu masuk restoran, beneran itu foto bapak gue gede banget. Nggak jadi. Ampun. Nah, kita bukan mau stand up, boy. Kita mau ini memperkenalkan. Ini maksudnya ada foto Cak Nur, ada Gus Dur, ada Buya Syafi'i. Ini maksudnya lagi pilpres di surga apa gimana? Iya. Iya. Jangan dikira di sini aja lagi pilpres di sana. Lu tahan dulu. Apa? Dia muka-muka religius. Ini bercanda apaan sih? Ini bercanda apaan sih? Astagfirullahaladzim. Iya. Penista ini, penista. Lu nggak tahu tadi perwakilan KWI harus bilang di surga tidak ada, buat kami di gereja tidak ada. Yang presiden di surga. Jangan politisasi surga. Iya, jangan politisasi. Kan hanya Tuhan yang memimpin surga. Itu aja. Saudara-saudara. Udah. Tapi gini, kita akan panggilkan. Mau dengerin tim ses apa mau dengerin kami? Malah kita yang menyaingi itu. Nggak, tapi benar nih, kita kesini ini apa namanya, kita mau ngundang karena ada tim ses ya. Ya, Tim ses Tim sur. tim ses. Ada dua, Mbak. Data survei sama data sur. Ada lembaga survei. Lembaga sur. Kalau lembaga survei, ini angkanya konkret nih, bagus nih kan. Kalau lembaga sur, ini nggak ada yang bisa ngalahin abang di sini. Ya, kita tahu. Lembaga sur. Ya, kita tinggal cek aja tim ses ini pakai data sur apa data survei. Ya, yang surveinya paling benar, ini cuma tipu-tipu aja, ini benar ini bapak ini nanti menang nih suatu hari menjelang nih balas. Begitu. Itu data sur. Tambah dulu lah spanduk, Bang. Bola.
Lanjut. Bukan kita Lanjut. bukan kita ini bintangnya. Ini nanti ada tim ses ini yang akan menjelaskan. Dan beneran kan mereka akan menjelaskan karena kita di sini nggak memihak manapun ya. Masa. Lu kali gua Lu enggak. kan, gue denger lo mau Bang Usman Hamid ngomong apa di belakang? Apa? Nama lu aja ada nomor urutnya. Iya. Gimana lo? Gak usah tipu kami. Udahlah disclaimer tuh nggak perlu, udah kita Makin bersihkan disclaimer aja. orang makin curiga mah. Nggak mungkin. Karena gini, nggak mungkin, nggak ada hubungannya kalau nama saya. Karena kan udah jelas. Kalau aku kan ngikutin Iya, bapak, iya, ya kan? lanjut, Kan lanjut. bapak bilang nggak ada. Iya. Bapak bilang, ya kan Asmaul Husna aja udah 98, udah 99 lagi. Karena? Udah ada yang hilang satu. Oke. Al Muhaimin. Jadi meskipun nama gue lomba wahid, ya udah jelas udah. Aduh, berat. Ngobrol dulu kita. Ngobrol dulu. Tau nggak, ya? Jokes Anda barusan menutup, tunggu dulu. Jokes Anda barusan menutup rezeki kami dari Muhaimin ya. Anda harus mengkompensasi dengan 3 proyek di depan. Batal ini proyek ini podcast ini ya, Muhaimin. Ya, Anda nggak penonton saya selepet Caimin pakai sarung. Ya. Kalau Mbak Inaya tuh beneran pakai tongkat tuh. Enggak lah, tetap pakai Iya. sarung sama boxnya. Ayo mau dengar tim ses, mau dengar kami. Enggak, kita mau dengar tim ses. Ya. Mereka akan ngasih paparan visi misinya apa. Ya. Dan tenang aja, karena kita kan di sini benar-benar ngasih buat tiga-tiganya, Betul. gitu ya. Jadi kita nggak dukung yang ini atau ini gitu. Jadi semuanya kita lemparkan. Tapi ada beberapa ini tim ses kita tuh pada deg-degan. Oh ini kita di roasting ya. Tenang, nggak akan di roasting, ya kan? Nggak akan di roasting sama kita. Nggak tahu deh kalau sama publik. Gitu. Nggak bakal di roasting. Yang pasti kita nggak bakal roasting karena kita nggak dibayar cukup untuk itu. Ya, terlalu mahal yang harus kami pertaruhkan ya. Untuk MC pro bono seperti ini ya. Bos, kita Aku dibayar pakai tekanan dari intimidasi sama kakak pertama. Iya. kakak Budina. Lu ditekan Mbak Alisa, lu neken kita di sini. Kita nggak tahu loh ini acara apa loh tadi tuh. Karena Hidayah Wahid yang ngajak aja kan. Iya. Kita dijebak masuk kampanye tim pemenangan juga kita nggak tahu tuh. Iya. Aslinya. Ya udah, Udah. Ya, masuk ke sesi serius ya. Iya. Anda diperbolehkan untuk ngantuk setelah ini ya. Oke, Oke, ada 3 perwakilan dari tiap tim ses. paslon ya. Kita dari langsung tiap paslon. langsungnya gue yang undang aja ya, karena Iya. gue yang baca suara gue kan. Yang undang panitia, udah tenang aja. Iya. kasih dulu suara presenter Dito. Panggil aja. Ya kan gue presenter TV ini latihannya kayak gini, main Kusno dulu nih ya. Coba Oke. kasih dulu. Yang pertama, perwakilan dari paslon 01. Kita undang ke atas panggung Angga Putra Firdia. Kalau kasih boleh deh. Ya. Ini ya. Oke, salah kalau gitu ya. Bukan perwakilan 01, perwakilan Muhaimin Iskandar. Angga Putra Firdia. Manis. Enggak, Muhaimin. Dia mewakili Muhaimin. Manis. Dia nggak mau ya. Udah Muhaimin ya. Caimin Ya, nggak? Cabe. Ya. Duduknya di mana duduknya? Duduknya bebas ya. Bebas. Ini Mewakili, demokrasi, udah bebas. Mau Ini duduk di mana aja. mewakili Muhaimin Iskandar. Enggak, manis. Enggak, Muhaimin dia udah hilang. Dia dulu pengajar soalnya, pengajar muda, jadi jelas. Ini manis. Kali ini nitip salam nggak buat Mbak Alisa? Yang kedua. Perwakilan Prabowo Subianto dan kekuasaan ya. Ini kata Tempo. Kata majalah Tempo. Nggak boleh gitu. Kata majalah Tempo. Itu dong yang benar yang baik. Perwakilan dari pasangan Prabowo Subianto dan pemerintah. Aduh, kamu pemerintah Solo maksudnya ya. Lu mau ada jokes lagi soal ini? Nah, Memang ada tulisan itu makanya gue mau cek. Hebat juga ngarang-ngarangnya ya. Ngarang itu. iya. Nanti gue ke bawah-bawah pula. Enggak. Oke. Perwakilan. Lain sih. Iya.
Ini memang lucu bukan hasil belajar ya, tapi yang bertumbuh hasil. Ya, kita undang lagi perwakilan Caimin gimana? Oke. Hebat sekali. Sheryl Tazim. Oke, mewakili Pak Prabowo. Biasa. Boleh masuk Nggak biasa apa-apa, aja, boleh boleh bawa goyang gemoy. Tapi enggak ini, gua nggak percaya dia perwakilan dari 02. Karena? Karena dia nggak gemoy. Oh, gua gantiin aja. Gua mau. Harusnya kalau saya maju tuh udah langsung oke gas gitu biasanya. Oh, ya Nggak boleh ini, nggak boleh ya? Nggak boleh lah. Ya, oke, karena di ini mayoritas NU ya, oke guys pakai rebana ya, coba. Iya. Saya taunya oke Jack, Mbak. Maaf, Mbak. Ayo, silakan. Silakan duduk di sebelah perwakilan Caimin. Dia punya nama tahu, enggak. Caimin wakilin. Enggak standar, itu tetap salah. Enggak. Nggak ada ampun nggak di sini nggak? Gus Ami. Udah, aku cuma mau jaga perasaan Bali saja. Jaga perasaan Balis. Udah di blok Twitternya sama Caimin. Masa? Gua baru tahu. Hah? Gua baru tahu. Coba kita Iya. cek. Nggak, aku nanya. Belum. Enggak lah. Oh, jadi Usman Hamid aja yang di blok. Sama Gibran. Oke. Luar biasa. Oke, berikutnya perwakilan dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang merupakan menterinya Gus Dur dulu dan direkomendasi oleh Gus Dur waktu. Tapi ini, Mahfud MD ini bukan yang diboikot kan ya? Mahfud MD bukan. Enggak. Mahfud MD kita baru tahu nama panjangnya Mahfud MD. MD-nya itu mengundurkan Mahfud. diri. Mahfud mengundurkan diri. Dan sekarang sudah menjadi pendatang baru. Ya. Perwakilan oposisi. Oke. Ikhwan Bujang. Mana Ikhwan Bujang? Wah, ini karena buat anak muda sampai dipilih yang bujang. Iya. Bujang, sudah aku bilang jangan berperang juga kau mati kau. Ya jangan sampai ya. Nanti balik ke tim nanti gitu lagi nanti di tim bilang. Kau Sudah ini- aku bilang jangan debat juga kau. Mati lah kau. Mati kau digila sama Usman kau. Bilang kau udah. Yang lain aja. Enggak lah. Kalau 03 nggak Sama Pras, sama Pras. dihabisin. Pras tuh jangan galak lagi, Pras. Sama Mbak Alin, sama Mbak Alin. Oh, Mbak Lingkungan Alin. hidup, Oh, lingkungan iya. hidup. Ya kan mewakili ibu kentang ya ente ya. Atau Lola ya. Ikhwan Bujang, lu masih ya. Bujang lu masih mayor apa udah jadi sersan mayor gitu turunin. Mana gak benar? Kalau yang lagi di GBK yang udah kawin ya. Iwan nikah udah ya. Yang bujang di sini. Iya, kayak panelisnya kita undang nanti aja ya, biar panelisnya khusyuk di depan menonton dari visualnya bagus. Iya. Kalau di samping itu dia harus gini, capek nanti kan? Iya. Ya. Setuju nggak lo? Setuju. Oke, Kasih dulu aja. Udah. kita kasih dulu. Kita, Perwakilan Muhaimin dulu ya. ya, Lagian juga kebanyakan ya, panelis berapa sih? 4 ya? 4 ya kan? Kalau di situ nanti tengkleng nanti. Tapi Gimana mau galak kalau tengkleng? Tapi kan aku sama Ayu dapetnya 2-2 kan bangkunya. Sesuai size. Jangan gitu dong. Ya, kita akan Langsung aja ya. Kita akan yang pertama memberikan. Jadi silakan ya, diyakinkan kita. Kenapa teman-teman yang hadir di sini dan yang menonton dan akan menyebarkan lewat TikTok ini harus memilih kandidat Anda. Oke, yang pertama untuk afirmatif policy perwakilan Caimin, silakan. Kalau minta ini beberapa isu ada beberapa isu Oh, iya, yang ini mau teknis dulu lah. mereka jelasin. Ya, coba. lu aja. Kasih contekan lah, kasih contekan. Ya. Boleh pakai contekan kan di sini kan? Boleh. Boleh kan? Ini contekan dari panitia kok, Pakai bukan dari earphone. Pak Tom Lembong. Aduh, Itu kan naik di total politik nih kontennya. ini direkam nggak sih Mbak Alisa? Direkam nggak sih Mbak Alisa nih? Apa ya? Rekam. You live, you Hah? Bajingan? Serius? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Selama kita masih di bawah lindungan Banser, kita yakin aman deh. Itu masalahnya. Masalahnya bangsanya lagi sibuk konsolidasi kekeluargaan. Oh, kamu nih gimana mau dapet job sekarang ini? Oke, Oposisi. ini jadi ada 4 poin yang akan dijelaskan kepada para swing voter ini. Katanya si swing voter ini ya.
masih mudi, mereka nggak tahu mau milih yang mana. Ada soal demokrasi, jadi nanti tolong dijelaskan visi-misinya soal demokrasi, lingkungan hidup, pemberantasan korupsi, harus pakai pemberantasan. Karena kalau kita ngomong korupsi aja nanti malah mereka menjelaskan caranya. Begini Dinda. Beserta contoh kasus ya. Dulu kami ya, gitu. Nggak. Di awal juga gini, jadi begini Dinda caranya. Biasanya kanda-kanda ini juga pengalaman agak banyak dulu ya. Terus sama ini apa soal kepemiluan ya? Kepemiluan tuh apa ini? Udahlah nggak jelas semua ini kita kan. Oke. Mas Erel, kamu pikir kita ngerti nggak juga? Ini sama ngerti. Ini perkembangan teknologi, ya kan? Misalnya kayak cyberbullying. Terus oh nggak ada di rundown. Ya udah nggak apa-apa lah, tambah-tambahin sedikit aja. Dulu waktu jadi presenter juga nanya nggak ada di rundown kadang-kadang. Tenang aja. Oh nggak usah lah kalian. Mau paslonnya juga gitu kok. Tenang aja. Jadi kita mulai ya. Jadi itu tadi 4 tema itu tadi. Kita akan mulai dari nomor 1. Oke. Nomor 1. Wahidun. Ya, kita mulai dari nomor 1 kalau berhasil meyakinkan ini, merasa yakin untuk meyakinkan memilih Caimin ya. Ya, kalau berani. kalau berani. Tugasmu berat. Ingat ya. Tugasmu berat. Ya, biasanya dia senang kalau perubahan kan. Perubahan kan biasanya dapat ini ya, afirmasi kan. Nah sekarang susah loh. Iya, ini ya Ceril kan kayak deg-degan. Aduh, aku ini nanti ini tempatku, ini bukan tempatku, nanti ini lawanku. Tenang Cek, kenapa Prabowo dulu nggak pernah nge-kick Gus Dur kok, tenang aja. Salah sih. Ya silakan Mas Angga. Sangga, siap. Kalau mau walk out boleh, tapi silakan. Cek. Silakan Mas Angga. Maju depan aja. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Angga. Putra Setia. Perwakilan Caimin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas saya berat sekali hari ini ya. Ya, mohon izin teman-teman Gus Durian semuanya, saya tidak ada hubungannya dengan konflik masa lalu. Jadi apa yang saya sampaikan adalah kondisi real hari ini gitu. Jadi saya tidak mewakili siapapun. Lu nggak mewakili siapapun gimana sih orang yang diundang mewakili Caimin? Soalnya digiring terus ini, kita jadi bingung. Nah, teman-teman sekalian yang hadir hari ini, saya sangat bahagia sekali ya bisa hadir di forum yang sangat mulia hari ini. Karena apalagi sebenarnya salah satu tugas yang paling penting adalah tadi disampaikan MC, tidak boleh kampanye, tapi harus menjelaskan dan harus mengajak teman-teman untuk memilih paslon yang saya wakili. Itu sungguh hal yang sangat berat yang harus saya lakukan. Tapi paling tidak gini teman-teman, saya mungkin akan tidak akan menjelaskan hal-hal yang sangat detail karena teman-teman pasti akan bisa membaca itu sendiri, mencari itu sendiri. Bagi di visi misi kami ada 148 halaman yang teman-teman bisa baca, bisa scrutinize. Ada ratusan video yang bisa teman-teman tonton di berbagai macam forum. Ada 21 episode Desak Anies yang sudah dikelilingi seluruh Indonesia, dan ada juga, saya mau nyebut ini tapi nggak enak. Ada juga episode Selepet Imin. Ya, teman-teman bisa tonton. Boleh, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya ada hal yang sangat krusial bagi kami kenapa Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin sendiri muncul sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024. Ada satu hal yang mendasar. Sepanjang perjalanan saya menuju ke sini, meskipun tadi kehalangan macet di GBK gitu ya, karena ada acara yang sangat ramai. Mungkin teman-teman juga mengalami, gak apa-apa namanya lagi kampanye, itu adalah dinamisa. Nanti juga tanggal 10 di JIS juga bakal macet, jadi mohon izin juga dari sekarang. Friendly. Nah, sepanjang perjalanan saya baca sebuah tulisan dari almarhum Gus Dur tentang keadilan sosial, dan itu jadi salah satu concern utama yang disampaikan Pak Anies Baswedan bahkan sejak 2010 waktu beliau mendirikan Indonesia Mengajar. Kebetulan saya adalah salah satu alumni pengajar muda, waktu itu tugas di Tulang Bawang Barat Lampung.
tugas 2012 sampai 2014 dan alhamdulillah sekarang juga masih bantu Pak Anies Baswedan. Nah, dari situ Pak Anies sudah bicara tentang keadilan sosial. Jadi bukan hanya tentang mau jadi calon presiden, dia bicara keadilan sosial gitu. Dari 2010 dari 2011 dia sudah bicara dan konsisten di situ gitu. Dan alhamdulillah di Jakarta selama beliau memerintah di DKI Jakarta itu adalah salah satu bagian yang penting yang selalu disampaikan ke semua ASN. Mungkin teman-teman sudah pernah juga mendengar bahwa dalam proses membuat kebijakan setiap ASN selalu ditanya, itu keadilan sosial apa enggak yang pertama? Itu dasarnya data apa enggak? Yang kedua, common sense apa enggak? Baru regulasi. Karena yang sering kita temukan, teman-teman, saya waktu itu mengurus kampung akuarium, pembangunan kampung akuarium dari awal, kolaborasi dengan masyarakat miskin kota, bahkan dari kontrak politik 2016 sampai terbangunnya kampung akuarium. Yang disampaikan oleh PNS, ASN, mohon maaf pada ASN yang ada hadir di sini ya, saya tidak membicarakan teman-teman, tapi sebenarnya yang sering muncul ketika ada inovasi adalah, Pak, regulasinya nggak bisa. Pertanyaannya, lah kan ini yang merintah gubernur kan yang bikin regulasi, sehingga kalau nggak bisa ada regulasinya terhalang, ya regulasinya yang kita ubah. Itu yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan, sehingga ketika maju sebagai presiden, saya lihat catatan dulu. Salah satu yang utama yang sering disampaikan Pak Anies adalah ingin mewujudkan adil makmur buat semuanya. Buat semua, bukan buat sepertiga orang, kira-kira gitu. Jadi buat semuanya, gimana caranya pemerintah itu hadir untuk menghadirkan keadilan makmur untuk semua. Misalnya, gini teman-teman, salah satu yang pernah Pak Anies Baswedan sampaikan ke saya, bahwa kita dalam membuat kebijakan, biasanya kita membuat kebijakan itu bentuknya kolom. 1, 2, ini buat siapa, kelas sosial apa, kelas siapa, misalnya agamanya apa dan segala macam dan lain-lain gitu ya. Nah, Pak Anies itu selalu bilang kebijakan publik itu harus motongnya horizontal. Siapa yang dapat apa, di mana, kapan, bagaimana, berapa banyak. Makanya salah satu yang didorong waktu di Jakarta, rekam jejaknya adalah beliau bikin transportasi publik yang terintegrasi. Ada transportasi publik yang sudah dibangun oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Ada Transjakarta yang dibangun sama Bang Yos, diteruskan sama Pak Fauzi Bowo, diteruskan sama Pak Jokowi, diteruskan sama Pak Basuki, diteruskan sama Pak Jarod, dan diteruskan sama Pak Anies Baswedan, dan diintegrasikan. Lalu ada juga MRT, itu sudah dibangun dari Pak Fauzi Bowo, diteruskan dan lain-lainnya. Nah, transportasi publik itu adalah transportasi yang antar kelas. Teman-teman itu penghasilannya 100 juta, mau influencer naik transportasi publik ya. Misalnya karyawan biasa yang gajinya UMR, ketika naik MRT ya semua duduknya sama-sama gitu. Nggak ada yang duduknya di depan atau kelasnya VIP, kecuali bisnis kelas naik pesawat gitu ya. Kalau transportasi publik kan pasti itu. Dan rekam jejak itu yang dibuat sama Pak Anies Baswedan di Jakarta. Lalu apa yang mau dibuat di Indonesia gitu kira-kira? Teman-teman, saya anak muda, teman-teman di sini juga kebanyakan anak muda gitu ya. Anak muda itu bukan cuma tentang usianya yang muda, tapi yang paling penting adalah apakah permasalahannya diwakili untuk diselesaikan oleh para kandidat. Saya belum punya rumah, masih numpang sama mertua. Mungkin masih banyak juga di sini yang numpang sama mertua. Salah satu yang ingin disampaikan, yang ingin diselesaikan oleh Pak Anies Baswedan adalah setiap anak muda yang pengen punya rumah bisa punya rumah. Bisa punya rumah. Teman-teman mungkin pernah ngajuin KPR, KPR-nya susah sekali, atau setelah dihitung-hitung pakai kalkulator KPR, kok harganya 2 kali lipat ya gitu. Beli rumah harganya 600 juta, ternyata harus setelah lunas harganya bisa 2 kali lipat gitu. Kenapa? Karena saya takut salah bicaranya. Karena ada bunga yang lain-lainnya lah gitu. Ada hal-hal yang rumit, padahal teman-teman di negara-negara lain
di tempat-tempat yang katanya sumbernya kapitalisme lah gitu ya, segala macam. Di Amerika Serikat itu bisa ada KPR buat orang yang pengen punya rumah pertama, itu bunganya flat selama 30 tahun. Indonesia bisa nggak? Bisa, tinggal mau apa enggak. Kan ada BUMN banknya, kira-kira gitu. Nah, masalah-masalah itu yang coba diselesaikan sama Pak Anies Baswedan kira-kira untuk anak-anak muda. Saya nggak bicara hal-hal yang lain karena terlalu luas nantinya, tapi hal-hal yang concern buat anak-anak muda gitu kira-kira. Satu, tentang rumah. Dua, tentang lingkungan. Pak Anies sering bilang, bahkan waktu Pak Anies sendirian sebagai kandidat datang ke kongresnya Walhi, Pak Anies bilang bahwa bagi generasi-generasinya yang paling penting itu ada mewariskan lingkungan yang lebih baik buat generasi berikutnya, sehingga nggak boleh lagi, aduh saya nanti salah lagi dibilang ini. Di debat kemarin waktu Caimin debat itu, Caimin bilang tentang nggak boleh lagi ada hilirisasi yang ugal-ugalan. Sering dibilang bahwa Anies Baswedan dan Gus Muhaimin itu anti hilirisasi. No, kami tidak anti hilirisasi. Yang kami anti adalah hilirisasi yang ugal-ugalan. Kami ingin membangun 40 kota yang ada di seluruh Indonesia, di mana nanti teman-teman yang asalnya daerah mungkin, saya nggak tahu, mungkin ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, kalau mau kerja dan hidup layak, itu nggak harus ke Jakarta. Nggak ada lagi nih Jakartanisasi, ini nggak ada. Nggak ada Jakartanisasi, yang ada adalah, saya orang Medan misalnya gitu ya, mau kerja, oh di Medan ini ada industri yang oke nih, kita kerja di situ aja gitu. Karena industrinya udah maju, ekonominya udah maju, infrastruktur publiknya dibenahi, air minumnya harus diperbaiki, sanitasinya, sampahnya dibenerin, transportasi publiknya dibenerin gitu. Itu yang ingin dimunculkan, gimana supaya Indonesia itu bisa adil dan merata buat semuanya gitu. Jadi yang bagus-bagus itu nggak cuma ada di Jakarta, tapi juga ada di kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Itu kira-kira gambaran umumnya. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, tapi salah satu yang diinginkan adalah Indonesia itu bisa adil makmur buat semuanya, supaya sila kelima itu nggak cuma jadi pajangan doang, tapi bisa kita wujudkan sama-sama. Itu kira-kira. Oke, terima kasih ya. Oke.